Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Van Renov dengan nomor induk mahasiswa 22021019 dari jurusan Magister Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Dengan mata kuliah kali ini itu adalah Geologi Gunung Api. Di sini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena untuk teman-teman yang menonton video ini, terutama untuk dosen saya, Pak Asep Saifullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian dan hasil tugas saya, yaitu adalah produk yang berjudul Produk Gunung Api berdasarkan interpretasi citra satelit daerah Gunung Merapi, Provinsi Sumatera Barat, dan gunung api di sekitarnya. Sebagai pendahuluan, geografis daerah penelitian saya kali ini itu berada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas-batas administratifnya itu ada, jika di bagian utara ini ada Kota Bukit Tinggi, lalu ada di bagian baratnya itu ada Kabupaten Agam yang berada di sini, lalu ada Padang Panjang juga, dan untuk di bagian timurnya itu ada Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota. Sebagai informasi juga bahwa di daerah Sumatera ini merupakan daerah sesar besar Sumatera atau yang bisa kita kenal dengan zona sesar Semangko. Sesar ini merupakan sesar geser dekstral yang mengarah ke kanan. Nah, jadi yang bisa kita lihat penyebabnya itu karena sesar besar ini penyebabnya adalah karena lempeng Samudra Hindia yang menerobos masuk atau menunjam lempeng benua Eurasia sehingga membentuk oblik namanya. Sehingga membuat pergeseran di bagian barat dari Pulau Sumatera tersebut. Untuk proses vulkanisme yang berada dan tektonik global yang berada di daerah ini juga itu merupakan zona konvergen, di mana zona konvergen ini adalah pengaruh dari tumbukan lempeng samudra yang menumbuk lempeng benua yang seperti yang saya bicarakan tadi, atau lempeng namanya ini lempeng benua Eurasia. Dan sehingga proses vulkanismenya ini akibat dari pergesekan dari atau pertumbukan dari lempeng tersebut menghasilkan partial melting. Dari sebagai hasil partial melting ini yang bergerak ke permukaan melalui rekahan-rekahan yang ada di um, lempeng benua. Ya, lempeng benua. Ini bukan samudera ya, ini benua, salah ketik saya di sini. Untuk berikutnya itu adalah tipe gunung api. Tipe gunung api yang ada, tipe erupsinya itu pertama adalah strombolian dan vulkanian. Di situ strombolian vulkanian ini menghasilkan aliran lahar atau jatuhan lahar serta aliran lava juga yang bisa dikatakan cukup masif juga untuk hasil erupsinya. Tipe-tipe gunung apinya itu adalah tipe gunung api strombolian atau yang bisa kita bilang mengerucut, itu sama. Tipe strombolian ini sangat umum berada di kawasan-kawasan di daerah Indonesia. Untuk hasil erupsi dari Maninjau, seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelumnya tadi, Maninjau juga masuk ke daerah penelitian saya dengan tipe erupsinya itu, kalau misalnya saya lihat di paper itu adalah erupsi Icknimbrit. Yang bisa kita lihat hasil erupsinya itu ada di Ngaresiano. Tahap penentuan berikutnya adalah tahap penentuan produk-produk gunung api. Jadi di sini dari data citra, ada 3 data citra yang saya gunakan, yaitu adalah citra DEM, citra raster, citra arus pulsar. Lalu dari hasil yang setelah digabungkan ini, itu akan saya gabungkan untuk dilakukan penentuan produk-produknya apa saja, lalu untuk penentuan juga kebencanaannya terutama. Jadi dari citra DEM ini akan direvisi oleh citra raster, dari citra raster akan direvisi oleh citra arus pulsar. Nah, seperti itu prosesnya. Untuk citra raster ini, penentuannya itu adalah untuk menentukan struktur linear dan sirkular, serta untuk penentuan batas-batas satuan produk gunung api. Jadi untuk struktur linear yang bisa kita lihat, jika di daerah gunung api ini, dia berada di mengitari gunung api tersebut, membentuk bentukan radial, seperti gunung api. Nah, kalau misalnya untuk sesar Sumatera itu dia memanjang di sini, bisa kita lihat nih segmen Siano ya, dia yang di sini. Segmen Siano ini merupakan bagian dari patahan besar Sumatera. Ini melurus dari south east menuju ke south west. Untuk batas-batas satuannya itu ada 2 ya, ada Huluk
dan gumuk. Kalau misalnya di sini kita lihat gumuknya itu ada di dekat pusat erupsinya dan huluknya itu adalah dari tubuh gunung api tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar kanan ini hasilnya, hasil dari revisi saya dari citra-citra yang lain, hasilnya seperti ini. Perbedaannya bisa terlihat jelas ya kalau misalnya yang ada di sini batas-batasnya terjadi perubahan, serta struktur-strukturnya juga ada perubahan ya tentunya. Seperti itu. Berikutnya adalah citra raster. Di sini citra raster adalah menentukan fasies. Itu adalah sentral, proksimal, medial, dan distal. Di sini menentukan fasies ini adalah menentukan batuan-batuan apa saja yang ada di daerah tersebut untuk menginterpretasikan. Misalnya di daerah seperti ini, batuannya misalnya di daerah proksimal masih berbentuk bom, masih ukurannya itu masih besar-besar ya, lebih besar dari genggaman tangan. Lalu misalnya jika di distal itu sudah karena dia ringan dan halus, itu bentukannya seperti pasir atau seperti abu atau debu. Jadi bisa kita lihat di sini penyebarannya cukup luas ya kalau misalnya untuk daerah distal daripada daerah tersebut, daerah yang berada di tengahnya karena dari masa jenisnya juga sudah berbeda seperti itu. Berikutnya adalah citra alus pasar. Di sini citra alus pasar ini untuk merevisi hasil dari penentuan data raster sama data DEM tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini saya menggunakan ada 3 data alus pasar yaitu adalah citra alus pasar level 2,2 itu horizontal vertikal, horizontal horizontal dan horizontal vertikal. Lalu berikutnya adalah horizontal horizontal HH, HV ini horizontal vertikal dan horizontal horizontal. Lalu yang terakhir adalah horizontal horizontal, horizontal vertikal ditambah horizontal horizontal yang ditambah dengan horizontal vertikal. Di sini terjadi perbedaan warna pada RGB atau red, green, blue-nya. Nah, di sini kita bisa melihat kelurusan-kelurusannya seperti apa saja yang berbeda, apa saja yang terjadi yang bisa kita lihat di sini. Batas-batasnya juga bisa kita tentukan di sini. Apakah ada perubahan-perubahannya juga dari huluk atau gumuk atau dari unit-unitnya yang ada di daerah sini. Sebagai hasil dari penggabungan citra ini itu ada ditentukan itu sehingga saya bisa menginterpretasikan kolom stratigrafinya seperti apa. Jadi kolom stratigrafi itu menjelaskan umur yang paling tua sampai ke umur paling muda itu apa gunung apinya. Lalu berikutnya adalah satuannya apa dan produk-produk primernya. Kalau misalnya dilihat ini umurnya itu seluruh gunung api ini berumur kuarter ya. Dengan umur kisaran dari Gunung Maninjau itu sekitaran 1,8 juta tahun yang lalu. Ini dari data penelitian penelitian terdahulu yang saya dapat. Untuk yang tertua itu ada Maninjau dengan hasilnya itu dengan hasil erupsi seluruhnya itu pusat dengan hasilnya itu adalah lava jatuh terus ada aliran lava di seluruh tempat. Lalu berikutnya adalah aliran piroklastik yang ada di Gunung Tandike, Singgalang dan Gunung Merapi. Lalu berikutnya yang ada nih jatuhan itu adalah jatuhan dari Ignimbrite yang berada kalau misalnya kita lihat lokasi itu ada di Ngaresiano. Berikut adalah penampang-penampangnya juga yang bisa kita lihat ada penampang A sampai A aksen, yang memanjang sampai ke Gunung Sago dari kaldera Maninjau, lalu B sampai B aksen itu dari selatan Tandike sampai Singgalang sampai ke daerah endapan Ignimbrite Danau Maninjau, lalu berikutnya adalah Gunung Merapi dari pusat sampai ke bagian selatan Gunung Merapi. Dan sebagai hasil dari data tersebut yang saya dapatkan, dapat saya tentukan peta rawan kebencanaannya. Kalau misalnya di sini saya membandingkan apakah benar kalau misalnya di daerah tersebut. Karena di sini kalau misalnya kita lihat dari topografinya itu sangat curam ya kalau misalnya di daerah barat Gunung Merapi ini. Ini saya dapat juga gambar kanan ini dari Kementerian KSDM, Badan Geologi untuk peta kawasan bahaya Gunung Api Merapi itu tingkat kegiatannya level 2 sama dengan kasusnya itu dengan levelnya itu berada di level 2 ini sama dengan Gunung Semeru yang erupsi terjadi belakangan ini, baru-baru ini terjadi. Nah, bisa kita lihat bukaan kawahnya itu dia mengarah ke arah barat ya kalau misalnya yang kita lihat di sini. Jadi untuk dari daerah sini
untuk masyarakatnya, terutama daerah pemukiman juga sangat padat di daerah barat Gunung Merapi ini, sehingga ditentukan juga lah bahwa zona kawasan bahayanya tersebut, apalagi untuk masyarakat, harus mengetahui lokasi-lokasi bahayanya atau jalur-jalur evakuasinya minimalnya harus melalui arah-arah yang mana itu untuk peta rawan kebencanaannya. Dari data-data ini dapat kita ketahui untuk data lebih lanjut. Jadi untuk penentuan lapisan-lapisan dari gunung, sejarah-sejarah erupsinya itu akan dilakukan menggunakan hand specimen penelitian di lapangan itu atau mikroskop penelitian di lapangan dan di lab. Itu adalah hand specimen yang kita ambil sampel-sampel batuannya yang ada di daerah penelitian, lalu berikutnya adalah penelitian melalui mikroskop untuk menentukan sumber magma atau sumber magma ini berasal dari mana dan kandungannya apa kalau misalnya dari hasil erupsinya tersebut. Mungkin sekian dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya-tanya di kolom komentar silahkan. Waktu saya tidak lama karena diberikan waktu sebentar, hanya sekitar 10 menit. Ini mungkin sudah hampir 11 menit ya teman-teman. Pertama untuk Pak Asep, saya mohon maaf terlebih dan terkurangnya juga dari saya. Mohon masukannya juga, saran kritikannya selaku dosen saya, Pak Asep Saifullah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.